panjang. Terus warnanya putih. Terus udah tua. Iya, udah tua. Siapa malam-malam yang ada di sini jam 3 pagi coba? Nenek-nenek, kakek-kakek Pocong di situ tuh. Kita iseng. Dan ada pala Melayu. buntung gitu ya. Gue cerita horor di dalam studio sudah biasa. Kali ini gue bakal ajakin kalian untuk cerita horor langsung di tempatnya. Ini adalah kisah-kisah horor yang terjadi di komplek gue. Gue tantang kalian untuk tahan merinding selama kita telusuri setiap sudut komplek ini yang bisa bikin bulu kuduk lu berdiri. Untungnya kali ini gue nggak sendiri. Gue ditemenin anak-anak komplek gue yang punya pengalaman horor di sini. Udah siap tahan merinding belum? Sama gue Ginaros atau biasa dipanggil Geros. Dan Aku namanya Azra. Alia. Jihan. Iki. oke guys, ini agak beda ya guys. Ini settingannya agak beda. Kita ada di kebun. Enggak, ini ada di komplek. Ini adalah anak-anak komplek gua ya guys. Hari ini gua pengen ajakin kalian semua nih bareng-bareng ya, Maaf. mau menelusuri Tempat seram. tempat-tempat serem yang ada di komplek ini. Ini udah jam 8:30 malam. Kita buruan aja. Pokoknya banyak tempat yang harus kita datengin sambil kita ceritain, oke? Jangan lupa Subscribe. nyalain Dan nonton notifikasinya. sampai habis. Betul, like juga video ini, share juga ke teman kalian ya. Bersama anak-anak komplek gue, kita bakal menjelajahi 4 tempat di komplek ini. Yang pertama, kali di belakang kebun. Kedua, TK dan boneka Squid Game. Ketiga, pabrik tahu. Dan keempat, jembatan di kali. Kita mulai dari tempat pertama, kebun di pinggir komplek yang berpas-pasan langsung dengan kali. Dari gue kecil, tempat ini tuh terkenal horor dan dilarang untuk main malam-malam di sini. Apalagi anak kecil. Karena tempatnya itu emang gelap dan jauh banget dari rumah warga. Kalau terjadi apa-apa, pastinya nggak didengar sama warga sekitar dong. Apalagi kali ini dulu tuh tanggulnya pendek banget, jadi rawan banget untuk kejebur kali. Dan lu bisa lihat sendiri, ini tuh gelap banget guys. Tapi ternyata kehororan di kebun ini sampai sekarang itu masih terus berlanjut. Gue sendiri nggak punya pengalaman yang horor di sini karena gue mematuhi peraturan. Gue nggak pernah kesini malam-malam pas waktu kecil. Tapi Jaka dan Azra itu punya pengalaman yang menurut gue serem banget sih. Pengalamannya Jaka kan yang ada di sini kan? Oke, ceritain Jaka. Ini mau. kok nggak mau? Kok nggak mau? Ntar gak diajak Mau jakap nih. Nanti aku berdua sama Azra. Kita pengalaman Oke, berdua ya. aku tahu. Ya Allah, dia mukanya udah takut guys. Aku takut. Ya udah, jangan nggak usah takut. Oke, sini. Aku aja yang ceritain ya. Kalau aku berdua ya kan ntar. Jadi si Jaka ini karena demen main malam-malam. Dia pas waktu malam-malam main di sini, itu diajakin main kan sama seseorang yang ada di sini. Nah, ini tuh Jam 3 malam loh. iya, jam 3 malam. Ini tuh tempatnya kayak kebun gitu doang loh, guys. Tapi ini jarang banget dilewati. Iya, ini nggak ada orang di sini lah. Kosong Lampung ya guys. Nah, katanya orangnya kayak gimana? Jak. Orangnya Jak. rambutnya panjang. Terus warnanya putih. Terus Udah tua. Iya, udah tua. Terus Terus bajunya warna merah. Itu apa tuh? Terus apa lagi ya? Pucet gak? Pokoknya pucet. Pucet bapak-bapak. banget. Bukan, kayak nenek gitu. Boleh nggak tunjuk aja tempatnya di mana yang dia ngajaknya? Di situ. Oh lama, tempat paling gelap. Bisa lu lihat ini kebun bener-bener jauh dari penerangan komplek dan juga rumah-rumah warga. Dan disinilah tempat dimana Jaka diajak main oleh sosok nenek-nenek pucat berada di dalam kebun yang gelap gulita ini coy. Itu tuh kayak cuma kebun gitu doang Jaka. Siapa malam-malam yang ada di sini jam 3 pagi coba? Makanya jangan main malam-malam. Baru cerita pertama tapi udah bikin Jaka pengen nangis coy. Kayaknya dia beneran ketakutan sih nginget kejadian itu. Padahal dari sebelum kita syuting itu dia udah yang paling excited untuk bikin video ini. Dan beneran coy dia nangis. Kayaknya dia bener-bener kebayang deh sama sosok neneknya. Kok lu nangis sih? Beneran nangis? Enggak kayak gitu dong. Kalau mau nyerah bilang. Jaka Untungnya mereka masih berani untuk lanjutin. Tapi pengalaman kedua di sini ngebuat kita memutuskan untuk pergi dari sini. Kalian nggak takut kan? Enggak. Oke, good. Aku cuma takut. Oke, sekarang kita ceritain. Kita ke TK. Jihan, apa ceritanya? pengalaman kita jatuh. Ya kita jatuh. Nah itu jatuhnya Kita jatuh itu ya, geng. jam 9 gitu pas. Iya pas kita lagi main. Yang kasih kayak agak takbiran gitu kan. Iya. Nah takbiran itu orang-orang lagi pada dalam. Nah aku sama Alia itu iseng keluar kan, terus jatuh. Terus udah Dia jatuh ada di situ suara. aja. Enggak, Kuntilanak. kita, kita iseng. Dan ada pala Melayu. Buntung gitu ya geng. Di mana? Di Kasih tunjuk aja coba. sini. Di mana ya? Kasih Tahu tunjuk coba. dong. Oh, tahu
Jangan takut guys, jangan takut noh. Di sebelah situ itu kita udah jatuh di situ terus Coba kasih nunjuk mana? di situ tuh. Di situ. Iya. Itu kan tempat buat arah kita jalan kan biasanya sini. Iya, terus aku jatuh di situ kan. Heeh. Bangun-bangun udah ada kepala melayang, Kak. Ya kaget dong. Iya. Di mana kepala melayangnya? Di depan mata aku. Pas setelah Azra tunjukin tempatnya, gue denger suara yang ngebuat gue langsung memutuskan untuk pergi dari sini. Alamak. Kaget. Namanya sembari kita jalan ya, soalnya ini feeling aku udah gak enak di sini. Tadi kalian denger gak sih kayak ada suara Dengar guys. cicak itu cicak ya. Cuman maksudnya cicak itu dulu aku waktu kecil selalu percaya kalau suara cicak itu tuh suara menandakan kalau ada hantu gitu loh guys. Ya gak sih? Selama perjalanan di lokasi kedua, gue inget ada setidaknya 3 orang dari 2 tahun terakhir yang meninggal sendirian di dalam rumah di komplek ini. Dan baru ditemukan ketika sudah beberapa hari, yang berarti udah berbau dan membusuk. Jujur ini suatu yang lebih menakutkan dibanding setan-setanan ya. Kebayang gak lu di akhir hayat lu sendirian ngadepin ketakutan dan sakit yang luar biasa ketika sakaratul maut. Makanya penting banget buat kalian nih, saudara-saudara kalian yang masih sendirian di rumah, terus habis itu kayak udah tua, itu pokoknya disamperin ya guys, dijengukin gitu loh. Tempat kedua adalah sebuah taman bermain. Anak-anak ngasih tahu tempat ini dari awal ke gue yang beneran mereka itu ngalamin kejadian horor serentak guys. Semua dari mereka ngalamin kejadian di tempat ini. Di sini, Kak. Di sini aku jatuh nih naik sepeda gunung bertiga malu. Berempat. Iya berempat. Rame-rame berempat. intinya. Nah, terus kan aku sama abang aku pakai sepeda gunung, di situ jatuh. Nah, terus tiba-tiba abang aku sama aku ngeliat pocong. Nah, aku nangis itu di situ. Pocongnya di mana? Pocongnya di mana? Pocongnya di situ tuh. Di bagian dalam. Di dalam TK. Iya. Oke. Tadi si Squid Game-nya belum kita liatin. Katanya di sini Squid Game-nya suka gerak. Iya. Dia takut gerak sendiri. Selain pocong yang mereka lihat di TK ini tuh ada gambar boneka Squid Game yang mereka takutin. Karena katanya mereka ini ngelihat bonekanya gerak sendiri. Akhirnya kita memberanikan diri untuk samperin bonekanya. Kan itu cuma gambar guys. Iya, tapi dia gerak sendiri, Kak. Ikuti. Jangan Aku pernah lihat dia tangannya gerak sendiri. Ini kan Squid Game yang ini dong. Tapi dia gerak sendiri. Mana sih gerak sendiri ya Allah? Mana? Mana? Gerak sendiri tahu. Tuh Squid Game yang itu tuh. Tapi ini pernah jalan sendiri kan ngejar kita, Kak. Sama Ajra, aku sama Ajra. Bukan dikejar, Yang bener aja jalan sendiri dikejar. tangannya cuma agak bisa jalan, Kak. Iya orang gambar. Noh, tapi dia bergerak. Squid Game maksudnya gitu, guys. Ini tuh. Tapi ini tinggi banget sih. Nah, Coba guys. Ini guys. Tuh. Yang ini katanya gerak sendiri. Ya, emang benar. Ya. Aku kayak kagak percaya, tapi ini semuanya pada ngomong hal yang sama. Gue sih masih nggak percaya sama pengalaman ini ya, tapi mereka beneran ngerasa hal yang sama guys. Dan gue ngelihat dari ekspresi mereka itu beneran ketakutan untuk ngelihat gambar Squid Game ini. Gue lebih kekasihan sih sama mereka dan akhirnya gue memutuskan untuk terus jalan. Pada yang bener apa kagak sih ini ceritanya? Ada. Bener. Sumpah demi Allah. Apa? Sumpah demi Allah. Aku bohong mati sekarang bener. Jangan gitu ngomongnya, astagfirullah. Selanjutnya kita bakal ke pabrik tahu. Ini sebuah tempat yang dari zaman gua kecil juga sangat-sangat terlarang coy. Tempat yang bener-bener gak pernah berani gua deketin. Padahal jaraknya itu gak jauh dari rumah gua. Tapi gua belum pernah sama sekali kesini. Munyenyu, lucu kali. Jangan lucu banget sih. Siapa itu? Udah balikin guys, balikin. Jadi pabrik tahu ini beneran ada di pojokan gitu loh guys. Terus gelap banget loh guys, sumpah gelap banget loh guys. Jujur ya guys, aku nggak pernah kesini. Seumur hidupku nggak pernah. Aku cuma. Dan ini bukan tanpa alasan. Banyak larangan buat kita anak-anak kecil untuk main ke pabrik tahu ini. Bukan cuma karena hal-hal yang horor doang, tapi juga karena hal lainnya yang lu pasti tau lah ya itu apa. Ya intinya takutnya banyak orang jahat gitu loh guys. Karena tempat ini tuh jauh juga dari rumah warga. Kalau ada apa-apa kita teriak juga kagak kedengeran sama rumah warga. Tapi jujur kita di sini kagak berani untuk maju dan mendekat ke arah pabrik tahunya. Karena dari jauh kelihatan ada orang-orang yang lagi kayak bakar-bakar
keluar api gede gitu. Dan kita udah diliatin dari jauh oleh salah satu orangnya. Jadi kita memutuskan untuk langsung ke lokasi terakhir sambil dengerin pengalamannya Azra dan Jihan yang ketemu makhluk halus di pabrik tahu. Emang cerita di pabrik tahu ini apaan, Boy? Aku pernah ke sana kan, kita pernah ke situ. Aku dulu sering banget main sama dia kan, Kak. Layangan kita Megaka, Mak. Pokoknya banyak sama abangnya dia juga. Di depan pabrik tahu itu. Terus nah, Iya, kita kalau main. nggak salah kita pernah dipanggil gitu ya Iya. sama kakak, tapi dia tuh kakaknya kayak agak nembus kan. Aku kaget kan. Naikin layangan gede. Maksudnya nembus Iya. Hilang. hantu. Iya sih kayaknya. Nah, terus dia pucat, pakai baju putih, agak ada melayang gitu. Aku agak Di depan pabrik ya. enggak di depan mata aku kan terus aku ditarik kan, ya udah aku ikut aja kan. Nah, terus di situ tuh kayak tempat pabrik gitu kosong. Nah, terus tanya kamu rumahnya di mana bla bla gitu kan. Nah, terus ternyata ada pocong ngintip sama tuh, aku kaget. Banget sumpah. Hah? Apa? Kalau aku kesurupan, kan masih suci ya kayak. Enggak kesurupan. Kalau kesurupan kita tinggalin Jaka. Why are you running? Head beneran dah, gue kagak kebayang sih sebanyak itu setan yang dilihat coy. Di sini gue berusaha untuk menghibur bocah-bocah ini karena mereka terlihat udah ketakutan. Plus juga ini udah makin malam. Ayo lomba lari sampai RT 4 itu ya. Ayo satu. Ayo 1, 2, 3. Dan untungnya kita ketemu Andung, nenek-nenek paling keren, gaul, dan baik sekomplek ini. Halo Andung. Halo Andung. Aku mau salim. Jangan salim gini. Oh iya. Sekarang jangan salim ya. Ya, oke. Oke. Salam dari Ninja. Salam lagi. Sehat, ganteng, pinter. Cantik, sehat, pinter. Amin amin. Amin, amin. Cemburu Danung jadinya. Kenapa sih nggak mau main ke rumah nenek-nenek? Kamu ini siapa? Aduh. Bukan Andung, Acan. Tahu Acan? Andung cantik. Andung cantik. Mampir Andung nggak? cantik ah. Mau mampir nggak? Kita pengen berpetualang di ketika. Iya deh. Masuk lagi Andung. Andung ada cerita horor nggak? Ada. Ada Nung. Ada. Ya apa? Nenek-nenek, kakek-kakek diam pom. Kita ke oblong dong wajib diri. Mana? Sekarang manggilin jangan Andung apa? Acan. Nenek aja Acan. nenek. Kalian manggil Acan aku bagi makan. Dibagi makan. Acan. Dibagi makan. Dibagi makan. Acan. Kita dikasih makanan guys. Dikasih makanan guys. Apa itu? Thank you. Makasih Andung. Apa lagi? Aku anak kecil dong, nggak apa-apa dong. Hah? Aku anak kecil. Oh, Aku belum mandi. makasih Andung. Makasih Andung. Makasih Andung. Dadah Andung. Jangan Go. Acan. Setelah ketemu Andung, ketegangan di antara kita jadi hilang nih. Kita jadi ketawa-ketawa gitu, malah lupa kalau ini tuh udah jam 9 malam lewat. Di jalan mengarah ke lokasi terakhir, Azra itu udah dipanggil untuk pulang nih. Dan kita juga ketemu sama kucing hitam. Terus tiba-tiba guys, ada suara ambulan dari arah kali. Ini aneh banget coy, karena dari arah kali itu tuh kampung gitu loh. Nggak ada jalan raya. Ambulannya datangnya dari kali. Jadi kita memutuskan untuk menyudahkan penelusuran ini, berakhir di pinggir kali. Nih di sini ada cerita karena dulu kan aku tinggalnya di sini ya, ngadep ke ini kan, ngadep ke kali. Nah di sini tuh ada cerita dulu. Jadi pas waktu aku kecil segede-gede kalian gini, ya di sini tuh ada jembatannya. Iya emang ada. Ya di sini ada jembatannya. Nah ini jembatannya itu apa sih namanya? Kita sering main di situ. Nah makanya kita sering ini paling nggak boleh malam-malam kayak begini nih, sejak duduk kayak begini nggak boleh guys. Ayam Iya Kak. kalinya tuh ya. Kak ayam Terus Kak. aku pernah jatuh di sini guys. Ayam Kak. Hah? Ayam. Mana Ayam mati tadi. yang benar. Udahlah, yuk kita balik yuk. Dadah. Udah kita selesaikan dulu aja videonya sampai sini. Si Azra juga udah dipanggil pulang guys, ini udah jam 9 ya. Kemana?
Udah gitu. Sampai sini dulu ceritanya ya. Nanti kalau misal kalian pengen denger cerita kisah-kisah lainnya, pengalaman-pengalaman kita di sini, di rumah dan juga yang lainnya, kalian komen ya guys, terus ramein. Cerita guys. ya, cerita juga guys apa aja yang kalian alamin, oke? Komen. Komen. Kalian tidak komen aku tonjokin. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, share video ini ke teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Padahal masih ada sih sebenarnya lokasi-lokasi lainnya di komplek ini. Tapi sampai sini aja dulu deh. Oh anyway, kalau misal kalian suka vlogingan kayak begini, kalian coba tulis ya di komen ya. Nanti gue bakal ajakin kalian vlogging kemanapun. Dan kali aja kita keliling Indonesia dan dunia lagi nggak sih? Ya nggak? Bye bye, pulang dulu.